Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas mengenai gasket yang tidak sinkron dengan head standar NMAX dan Aerox ya. Jadi banyak sekali yang bertanya perihal ini, dan di video kali ini saya akan jelaskan kenapa, mengapa, dan apa solusinya. Tonton terus video ini teman-teman supaya ada informasi, ilmu, dan manfaat, apalagi teman-teman barangkali sedang mengalaminya. Teman-teman tonton ya. Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai perihal bocor menggunakan boring yang double cooler ya. Jadi terus terang aja, boring yang double cooler ini memang untuk dimensi packingnya dan dimensi boringnya itu berbeda dengan boring 62 BRT yang sebelumnya. Nah, apa bedanya? Saya akan bahas di sini dan bagaimana cara mengatasinya supaya air radiator tidak bocor, sehingga tidak meningkatkan temperatur dan sehingga tidak terjadi yang namanya lampu menyala, alias kita sering sebut namanya adalah overheat ya. Saya akan jelaskan dulu. Nah, teman-teman di sini ada dua packing. Ya, yang di tangan kiri saya ini packing yang double cooler, yang sebelah kanan ini packing bekas dari 62 yang zaman dulu, zaman Breto ya, guys. Nah, bedanya adalah di sini kita akan bahas masing-masing dulu. Jadi untuk yang double cooler ini jarak di sini ke sini itu lebih jauh dibanding dengan yang sebelumnya. Ya, kita akan coba ukur dulu di sini pakai Sigmat ya. Nah, ini kita coba ukur dulu. Jadi jaraknya adalah di 4,25 mm, sedangkan yang sebelumnya itu jaraknya lebih dekat. Itu sekitar 3,80 ya. 3,8 artinya ada selisih 0,5 lah ya. 0,5 berarti. Nah, kenapa bisa berbeda? Itu akibat dari yang double cooler ini diameter boringnya BRT diperbesar dan sanggup sampai ukuran yang gede ya. Tujuannya apa? Ya, jarak antara water jacket terhadap sini supaya dia lebih jauh. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu, jadi ketika dipasang, karena ini dibuat lebih jauh, dipasang itu tidak center, ya. Dan bisa teman-teman bilang ini nggak presisi, ya. Tuh, ya. Nah, ini nggak pas, ya. Sedangkan yang lama, di headnya standar, baik NMAX maupun Aerox, itu ngepas lubangnya, ya. Nah, ini lepas ya lubangnya, tuh. Ya, tapi meskipun ini ada sedikit sih nggak ngepas, tapi ini lebih baik daripada yang sebelumnya yang agak ngepas. Nah, kenapa demikian? Itu karena yang tadi boringnya itu diperbesar, sehingga lebih aman sebenarnya BRT menciptakan antara air dengan ruang bakar itu dibikin jauh. Nah, terus teman-teman bertanya, nah kalau seperti ini itu dipasang, kemungkinan ini akan terjadi bocor. Meskipun resikonya ada yang bocor, ada yang enggak, ya. Jadi ada yang overheat, ada yang enggak. Cuman ya kita pengalaman di sini adalah ya 1-2. Tapi itu dulu. Nah, sekarang kita udah punya solusi dan bisa teman-teman pakai juga untuk menangani masalah seperti ini. Nah, sebelum saya membahas ini, kita coba dulu ya sebenarnya. Di dalam packing itu ada titik namanya titik penekanan. Kayak gini nih. Nah, ini ada titik penekanan ini. Nah, titik penekanan ini tidak boleh menyentuh permukaan yang tidak rata. Jadi harus selalu menyentuh permukaan yang rata supaya nanti tidak nilep. Namanya nilep bahasa Indonesia. Jadi supaya nanti tidak nekuk, jadi tidak terjadi bocor, ya. Saya akan peragakan di sini baik yang double cooler maupun yang biasa, itu keduanya sama-sama dalam posisi yang pas untuk lingkaran yang menekannya. Nah,
Teman-teman, kita akan coba ya. Di sini saya akan tandai dulu. Ini namanya blue lain kita. Ini namanya biasanya Permatek buat nge-cutter pulp ya. Nah, ini kita kasih tanda dulu. Jadi ini biru-biru ini, pasta ini biasanya bertujuan untuk mengetahui bagian mana yang bersentuhan. Nah, ya, kita akan coba dulu analisa seperti ini. Ini kita coba dulu yang biasa ya, teman-teman. Yang lama. Nah, yang lama tentu nyentuh ya. Ya. Jadi yang lama ini tentu nyentuh juga titik yang nekennya. Garis yang nekennya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat di sini yang ambil contoh aja yang ini ya. Nah, ini titik yang neken ini antara garis tengah ini sama ini, berarti di sini nih di tengah. Jadi untuk yang ini aman, itu di tengah ya. Oke. Nah, ini aman ya, tentu aman. Ini simpan. Nah, kita coba yang satunya lagi yang double cooler. Apakah titik menyentuhnya itu tepat atau tidak tepat? Sehingga kita nanti bisa menganalisa penyebab bocornya apa ya. Nah, ini kita ini ya. Nah, titik tengah ya. Jadi titik tengah itu titik tengah ini nih, teman-teman nih. Nah, ini titik tengah ini nih. Ya. Titik tengah itu yang ini ya. Nah, itu dia titik tengahnya. Kita coba buka ya. Nah. Oke, teman-teman bisa kelihatan ya dengan jelas di sini. Jadi titik tengah pada packing yang double cooler itu tidak menyentuh bagian yang water jacket. Jadi dia di luar water jacket. Jadi masih aman titik penyentuhannya. Sehingga kemungkinan bocor itu dari sini tidak. Ya, dari sini tidak ya. Tuh. Ini titik penekannya udah pas, kecuali kalau misalkan bolongnya di sini nih. Titik penekannya di sini 100% ini langsung bocor ya. Kalau di sini ini titik penekanannya udah aman ya. Udah aman. Nah, kalau sudah aman, lantas mengapa kadang ada terjadi bocor? Oke, saya akan jelaskan ya. Kita akan membahas dulu mengenai alur dari air radiator ya untuk motor Yamaha NMAX ini. Nah, untuk alur air radiator NMAX ini dia masuknya dari sini ya. Jadi dia masuk dari bagian head ke boring, masuk lagi ke bagian head lagi. Jadi kayak lubang cobangan gitu, asup keluar lagi. Oke. Jadi dia masuk keluar lagi. Ya, jadi di bagian boringnya itu tidak ada jalur air di boringnya. Stay dulu kameranya di situ. Saya akan cari boring Vario ya. Kalau Vario itu di ininya ada lubangnya. Mana ya boring Vario? Sini. Jadi kalau boring Vario itu dia ada lubangnya. Nah. Oke. Nah, kalau boringnya si Vario itu ada lubang ininya, lubang jalur airnya. Oke, teman-teman. Di sini ada lubang jalur airnya. Sedangkan yang NMAX atau Yamaha Aerox NMAX juga itu tidak ada. Nah, ini kan tidak ada ya, tidak ada lubang. Sehingga air itu dari head masuk ke situ, balik lagi. Oke, pemahamannya. Nah, penyebab terjadinya bocor itu gara-gara ini, ya. Jadi ini ada bagian yang ngeganet ya, teman-teman. Ya, jadi ngeganet tuh, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini kan kan ketutup tuh, itu ada bagian yang ketahan ini. Ya. Jadi si air ini nemrag ke sini, mantul ke sini. Jadi udah ininya ada jarak tipis. Dia ketubruk air, mantul lama-lama bisa terjadinya bocor ya. Gitu ya. Tuh gini. Nah, solusinya adalah saya udah pernah uji coba
Jadi supaya tidak nubruk ngebentur di sini karena ruang ini jadi sempit, itu teman-teman dicuner ininya. Nah, dicuner itunya disesuaikan dengan packingnya. Caranya bagaimana? Gampang. Caranya teman-teman bisa cari spidol. Nah, ini spidolin dulu, banyak nih. Oke, bagian yang kenanya dulu aja ya. Jadi yang di spidolin itu adalah bagian yang kenanya aja. Nah, oke. Nah, nanti teman-teman tinggal kasih ini packing. Terus tinggal ditandain sama teman-teman, tinggal ditandain aja. Ya, jadi ini tinggal ditandain aja. Set, kita ya. Satu lagi nih, set. 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 Oke. Nah, jadi kelihatan seperti ini. Tuh. Nah, teman-teman sekarang tinggal yang namanya ngecuner. Ya. Nah, di cunernya itu nggak usah lurus, cukup tirus aja jadi miring. Jadi miring. Jadi nanti air yang masuk dari yang jalan dari sini dia nggak ngebantul ke sini. Dia karena ininya dibuat ini jadi dia bablas ke atas. Jadi sehingga risiko bocor itu kemungkinan tidak terjadi, ya teman-teman. Karena teman-teman ketahui yang namanya air kan menekan ke segala arah. Ada celah sedikit asup, ada celah sedikit asup, ya. Jadi teman-teman bisa lakukan cara ini. Dan saya udah uji coba, alhamdulillah berhasil. Ini cara yang biasa. Nah, ada juga caranya yang satunya lagi, itu adalah menggeser jalur air radiator. Ya, jadi menggeser jalur air radiator seperti ini ya teman-teman. Cek udah keting. Ternyata omongan Bapak beku dikat. Menggeser jalur air radiator seperti ini. Jadi lubangnya hanya untuk lubang airnya saja. Dan begitu dipasang ini akan ngepas teman-teman tuh. Ya. Jadi kalau gini mah risiko bocornya tidak ada. Karena ini sudah sesuai dengan modifikasi. Head boringnya di modif, ya headnya harus ada penyesuaian. Oke. Nah, seperti ini. Namun ada cara lagi yang istimewa lagi. Istimewa lagi ini kita tunggu head aerox, karena ketika kita bikin video ini head aerox BRT-nya belum ada. Jadi boring pistonnya BRT, headnya BRT, jadi udah sesuai semuanya. Alhasil ya the best, bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, nah kenapa yang double cooler sekarang atau yang 62 case airan sekarang itu si lubang ininya nggak pas? Itu karena yang tadi saya jelaskan di awal, itu karena boring yang sekarang itu lebih tebal ya. Nah ini kita di sini juga sediakan dua boring. Yang satu adalah boring case iron yang lama, yang BRT yang 62 yang lama. Yang satu adalah yang double cooler. Ini jelas beda banget ya dari segi dimensinya. Kalau yang lama kecil, yang sekarang gede. Nah, secara dimensi untuk bagian yang ini nih, yang lama sama yang baru beda ya. Kalau yang baru itu kelihatannya kecil, yang sekarang gede, sama gep. Nah, sama gep. Ya. Bosongot. Ya, jadi yang sekarang tuh lebih gede dan banyak siripnya. Nah, inilah yang disebut dengan double cooler. Jadi pendinginnya dua, satu di sini air, di luar adalah yang udaranya. Gitu. Nah, kita jelaskan lagi. Nah, ini bedanya di sini nih. Kalau yang lama untuk jarak dari piston ke wadah sini itu kecil. Tuh, ya, kita coba. Sini kita kelihatan ini. Ini jaraknya adalah 4,67 mm. Ini yang lama. Nah, kalau yang baru dia lebih tebal. Makanya ini bisa untuk piston yang besar, ya. Kita coba ukur ya sini ya. Nah, kekeredeman guys. Nah, ini dia. Tuh. Sekarang itu besar 5,44 mm. Nah, hal inilah yang membuat jalur air radiator ini jadi tidak sinkron, karena BRT mendesain ini itu nanti dijodohkan dengan headnya sendiri,
ya. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, tadi udah saya kasih tahu solusi-solusinya kalau teman-teman mau nyoba pakai head yang standar. Tuh, kalau ini dia udah pas ya jalurnya tuh, pas lubangnya. Nah, pertanyaannya kalau yang double cooler ini pakai paki yang lama gimana jadinya, nggak akan bener. Dia nyentug ya teman-teman. Tuh, kayak gini nih. Tuh. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini dia nyentug. Jadi sebenarnya di desain head ini memang udah disiapkan untuk headnya BRT. Kalaupun mau pakai head yang standar ya paling modifikasinya tadi yang cara saya gitu ya. Oke, teman-teman, itulah untuk video mengenai penjelasan masalah dari packing yang tidak pas di head standar untuk paket yang double cooler ini. Tapi tadi solusi-solusinya yang sudah dilakukan di Batship Moto tadi udah saya kasih tahu. Dan semoga aja head BRT untuk motor Aerox WR itu segera ada ya. Jadi segera launching, tapi desain udah, kita tinggal produksi, mudah-mudahan segera ada. Jadi ketika bore up itu udah semuanya sinkron, dari mulai head block pistonnya udah pas semuanya, jadi menghindari hal-hal yang demikian. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Terima kasih yang udah mendukung selama ini. Dukung terus Batship Moto. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.